Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV ketemu lagi dalam program Lere-Lere. Saat ini saya di Desa Sragi, Kecamatan Songgon, dan mendatangi atau menjujuki tempat pengusaha yang mengelola kuliner jenis mie yang terbuat dari lidah buaya. Menarik memang, lidah buaya ini adalah memiliki kandungan vitamin E dan cukup manfaat buat kesehatan. Bagaimana sih pembuatan mie lidah buaya itu dilakukan oleh pengusaha di sini? Ikuti dalam program Lere-Lere. Nah, pemirsa, disinilah tempat bagaimana mengelola mie lidah buaya itu. Mari mencoba untuk bisa mengetahui bagaimana ramuan-ramuan atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai mie lidah buaya itu. Cukup rumit, namun ibu-ibu ini atau mbak-mbak ini cukup ahli dari bahan yang sudah dikemas, bahan-bahan yang sudah disediakan, dan menggunakan alat yang menurut banyak masyarakat kayaknya masih sederhana. Tumbuhan lidah buaya atau aloe vera adalah sejenis tumbuhan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Tumbuhan ini dapat ditemukan dengan mudah di kawasan kering, terutama dulu di daerah atau negara Afrika. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manfaat tanaman lidah buaya berkembang sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetika, serta sebagai bahan makanan dan minuman kesehatan. Secara umum, lidah buaya merupakan satu dari 10 jenis tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman ini kaya akan kandungan zat-zat seperti enzim, asam amino, mineral, vitamin, polisakarida, dan komponen lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, lidah buaya berkhasiat sebagai antiinflasi, anti jamur, antibakteri, dan membantu proses regenerasi sel. Di samping menurunkan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes, mengontrol tekanan darah, menstimulasi kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit kanker, serta dapat digunakan sebagai nutrisi pendukung penyakit kanker, penderita HIV, ataupun AIDS. Di negara-negara Amerika, Australia, dan Eropa, saat ini lidah buaya juga telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman kesehatan. Ya, aloe vera namanya, atau dikenal dengan tumbuhan lidah buaya, mengandung semua jenis vitamin, kecuali vitamin D, mineral yang diperlukan untuk fungsi enzim, sponin yang berfungsi sebagai antimikroba, dan 20 dari 22 jenis asam amino. Dalam penggunaannya, untuk perawatan kulit, aloe vera atau lidah buaya dapat menghilangkan jerawat, melembabkan kulit, detoksifikasi kulit, penghapusan bekas luka dan tanda, mengurangi peradangan, serta perbaikan atau peremajaan kulit. Aloe vera juga mengandung asam folik yang melindungi sistem kekebalan tubuh dan kesehatan tubuh yang seringkali terrefleksi pada kulit. Dengan beragam manfaat yang terkandung dalam lidah buaya,
pemanfaatannya kurang optimal oleh masyarakat yang hanya memanfaatkannya sebagai penyubur rambut. Di India, lidah buaya banyak dikonsumsi masyarakat sebagai makanan ringan harian dan sebagai kosmetik alami. Salah satu masalah rutin yang kerap menimpa manusia seperti komodo bisa diatasi oleh lidah buaya. Caranya pun cukup sederhana, hanya dengan mengupas lidah buaya dan ambil intinya yang berupa lendir tersebut. Caranya dengan membasuhkan lendir lidah buaya ke area komodo. Lidah buaya berkhasiat menghaluskan dan mempercepat proses penyembuhan kulit. Selain untuk penyembuhan, lidah buaya juga dapat memberikan kesegaran pada wajah. Tanaman lidah buaya yang banyak kita temui di perkarangan rumah ternyata juga memiliki khasiat sebagai tanaman obat. Tanaman yang memiliki nama latin aloe vera termasuk dalam famili Liliaceae, memiliki bentuk yang menyerupai kaktus. Bentuk daunnya bergerigi dan meruncing ke ujungnya, sedangkan bagian dalamnya berupa getah yang berwarna bening. Pada umumnya, lidah buaya dikenal luas sebagai obat penyubur rambut. Selain itu, lidah buaya memiliki banyak khasiat obat lainnya seperti obat penyembuh luka bakar, sembelit, sakit kepala, batuk rejan, dan banyak lainnya. Antioksidan yang dimiliki lidah buaya berkhasiat sebagai pencegah penuaan dini, serangan jantung, dan berbagai penyakit degeneratif. Saat ini, lidah buaya telah dijadikan sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Dikenakan pembudidayaan lidah buaya yang cukup mudah dilakukan. Ada banyak masyarakat. Budidaya tanaman lidah buaya telah dilakukan semenjak beberapa tahun yang lalu di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi pasar ekspor, terutama ke negara Jepang. Jepang adalah negara pengguna lidah buaya terbesar di dunia. Kebutuhan akan lidah buaya segar mencapai 20 kontainer atau kurang lebih 300 ton per bulan. Wow, luar biasa. Kebutuhan ini dipasok oleh Brasil dan Thailand, termasuk juga di Indonesia. Melihat kebutuhan pasar ekspor yang besar tersebut, maka budidaya lidah buaya merupakan usaha bisnis yang menggiurkan. Selain itu, Indonesia saat ini masih mengimpor hasil dari olahan lidah buaya seperti sabun, sampo, powder, dan olahan lainnya. Budidaya lidah buaya tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Hal ini dikarenakan lingkungan tumbuh dari tanaman lidah buaya sangat cocok untuk dikembangkan di daerah tropis seperti di Indonesia. Ada 3 jenis tanaman lidah buaya yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Antara lain, Aloe barbadensis dari Amerika, Aloe verok dari Afrika, dan Aloe sinensis dari Asia.
satu pemanfaatan tumbuhan lidah buaya, yakni salah satunya dilakukan oleh pembuat jajanan dari Desa Sragi Songgon, yakni Ibu Pinisri. Pinisri ini merupakan salah satu pembuat jenis jajanan yang cukup terkenal di Banyuwangi. Salah satu inovasi jajanannya yakni membuat mie yang terbuat dari tumbuhan lidah buaya. Inovasi buatan menu makanannya ini tergolong baru dibanding dengan menu makanan dan jajanan seperti kerupuk dari bonggol pisang, peyek dari tumbuhan pakis, kerupuk dari buah naga, dan lain-lain. Ya, Pinisri sengaja membuat mie dari bahan tumbuhan lidah buaya bukan tidak ada sebab, karena bahan tumbuhan lidah buaya memang banyak mengandung kesehatan. Itulah sebab mengapa dirinya bersama belasan pekerjanya mendobrak dan memperkenalkan produk baru, ragam jajan dan makanannya dengan membuat bahan dari tumbuhan lidah buaya. Dalam pengerjaannya memang butuh keuletan dan keahlian, meski menggunakan mesin yang cukup sederhana. Lebih awal dalam pembuatan makanan mie yang berbahan tumbuhan lidah buaya ini harus memilih tumbuhan lidah buaya yang segar. Setelah itu dikuliti dan tiap tahapan tidak jauh dengan air bersih untuk mencucinya. Ya, oleh Pinisri, mie yang berbahan dasar tumbuhan lidah buaya ini dibuat kerupuk mentah, seperti yang biasa didapatkan di beberapa tempat tuku. Setelah bersih, mulailah Pinisri dan pekerjanya ini melakukan proses pengadonan dengan tepung, bumbu, rempah-rempah yang terus kemudian dijadikan satu dalam rebusan. Proses rebus usai, barulah adonan ini dicetak atau dipotong-potong seperti mie pada umumnya. Setelah itu dilakukan proses penjemuran. Sederhana memang.
2 hari sekali usaha jajanan dan makanan milik Finisri di Sragi, Kecamatan Songgon bisa lebih dari 20 kg adonan mie lidah buaya. Permintaan kerupuk mie yang terbuat dari tumpuan lidah buaya ini ternyata cukup luar biasa laris. Baik dari dalam kota Kabupaten Banyuwangi sendiri, juga dari luar kota seperti Jember, Malang, Bali, dan sebagainya. Dalam penjualannya, usaha milik Finisri ini bisa menjual kerupuk mie lidah buaya dalam 1 bulan lebih dari 500 bungkus. Dan dalam perbungkusnya dengan harga Rp7.500. Kerupuk lidah buaya ini awalnya memang kita itu sekeluarga terapi dari aloe vera ya. Untuk lidah buaya itu ya banyak sekali manfaatnya, di samping untuk menurunkan tekanan darah, diabetes juga bagus. Jadi untuk memudahkan makanan lidah buaya ini, kita proses menjadi mie, dibentuk mie yang kita namakan mie lidah buaya. Ide awalnya dari mana? Untuk ide awal dari kami, dari saya sendiri ya, dikatakan inovasi baru. Itu melihat banyak warga di pekarangan tidak terpapar. Ya, kalau untuk tumbuhannya itu memang dulu itu di daerah Songgon ini ada kebunnya yang sangat luas, yaitu yang merupakan limbah, kemudian kita ambil, kita manfaatkan menjadi kerupuk ini, karena kebun itu sudah tidak dirawat lagi, kita manfaatkan, kita ambil dari tumbuhannya itu. Terus khasan pada waktu memasak ya, ini yang paling menarik dari mana ya Bu? Nggak pakai air atau gimana? Kalau pembuatannya kerupuk lidah buaya atau mie lidah buaya itu kita tidak memakai air, jadi cairan dari lidah buaya itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di samping kita komposisikan ya. Contohnya kalau kita makan kerupuk lidah buaya itu 1 pak, itu beratnya 100 gram, itu sama dengan 2 batang lidah buaya. Kalau rasanya, kalau ditelan itu lebih ada khasnya dari lidah buaya. Untuk permintaan datang dari mana? Kalau permintaan ya, untuk saya sendiri itu lokal, masih lokal di wilayah Banyuwangi, akan tetapi pembeli itu ya dari luar daerah, bahkan dari luar negeri.
pemirsa Banyuwangi 1 TV, kali ini saya dikasih kesempatan untuk mencicipi bagaimana rasa daripada mie yang terbuat dari lidah buaya itu oleh Ibu Pinisri ini. Saya coba ya pemirsa. Nanti pemirsa datang sendiri atau beli yang sudah disediakan oleh Bu Pinisri di sini. Saya coba dulu. Nah ini pemirsa, ini adalah mie yang sudah dimasak dengan bahan ramuan yang lain. Yang jelas ini bahannya adalah dari lidah buaya. Coba saya cicipi dulu pemirsa. Wah, pemirsa harus merasakan sendiri bedanya kalau makan mie berbahan dari lidah buaya ini. Rasanya kenyal, terus kemudian halus, lentur. Berbeda memang dengan mie yang saya makan di luar sana. Mari pemirsa, dilanjutkan. Kalau ingin tahu, datang di sini di rumahnya Ibu Pinisri di Seragi, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi bagian daripada atau serangkaian daripada kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha Bu Pinisri yang begitu banyak membuat inovasi bahan-bahan kuliner yang terbuat dari lidah buaya, buah naga, dan segala macam di sini. Ada pakis dan segala macam. Dan kali ini memang saya datang untuk tertarik meliput lidah buaya ini. Memang banyak kandungan kesehatan di situ yang bisa dikategorikan untuk vitamin E, bisa mengurangi kolesterol, darah tinggi dan segala macam. Cocok untuk kesehatan bagi siapapun. Mudah-mudahan manfaat serangkaian daripada lele-lele kami. Sampai ketemu lagi dalam program lele-lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.